Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewi Kamaratih, SPSI, MPSI Psikolog, selaku dosen pengajar mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Salawat berbingkaikan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, adapun materi yang akan kami sampaikan adalah perkembangan psikososial anak usia dini. Sebelum memulai penyampaian materi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. 1. Zalza Aura Putri. 2. Dia Dana Zakiyah. 3. Aulia Sari. 4. Sabitah Kuratun Aini. 5. Muhammad Amran April. 6. Rahmat Ramadan. 7. Detriana Husnul Khotimah. 8. Putri Dwi Rahmadani. 9. Iis Oktaviana. 10. Emrangga Putra Pratama. 11. Zelika Azahra. 12. Nur Ilmiah Insyirah. 13. Febrina Valen Azhari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Jadi, apa perkembangan psikososial? Jadi, perkembangan psikososial itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu itu berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial itu merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Perkembangan psikososial anak usia dini. Dalam mendidik anak, orang tua perlu memahami setiap aspek psikologi perkembangan anak, yakni perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional, atau yang lebih dikenal dengan psikososial. Nah, dari keempat aspek ini, perkembangan fisiklah yang paling mudah diamati dari seluruh aspek perkembangan lainnya. Namun, orang tua juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan psikososial ini, karena perkembangan psikososial ini adalah untuk membentuk rasa percaya diri dan perkembangan kemandirian dalam diri si anak. Perkembangan psikososial juga berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan diri manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Saat si anak mulai menginjak bangku sekolah, pada masa inilah pola perilaku si anak akan terlihat. Berbeda ketika si anak masih bayi atau balita. Misalnya, yang hanya mengenal keluarga dan orang-orang terdekatnya, saat memasuki usia sekolah, si anak sudah mampu bersosialisasi lebih luas, yakni dengan teman sebaya, guru, kakak kelas, dan lainnya. Perkembangan psikososial anak perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait dengan perkembangan mental dan emosional, karena sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya, menentukan anak dalam bersikap ataupun sikap anak dalam mengambil keputusan di masa depan. Tahapan perkembangan psikososial anak pada usia 0 sampai 18 bulan, yaitu percaya dan tidak percaya atau trust versus mistrust. Karena ketergantungannya ini, hal pertama yang dipelajari oleh seorang anak atau bayi adalah dari lingkungan atau rasa percaya diri terhadap orang sekitarnya. Selama pada ibu atau pengasuhnya selalu bersamanya setiap hari, anak akan mengembangkan kepercayaan dirinya jika kebutuhan dan perawatan dirinya dipenuhi secara rutin atau berkesinambungan. Ditambah lagi dengan kasih sayang yang membuatnya nyaman, akan tetapi jika ibu atau pengasuhnya tidak dapat memberikan kebutuhan si anak, maka anak bisa menjadi orang yang selalu merasa tidak aman dan tidak percaya diri dan tidak mempercayai orang lain, dan bisa mengakibatkan anak menjadi orang yang selalu skeptis dan menghindari hubungan yang saling percaya sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu otonomi dan malu atau ragu-ragu. Kemampuan ini, anak melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti berjalan, berbicara, makan sendiri gitu. Kemudian kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikan kesempatan anak mengeksplorasikan diri dengan di bawah bimbingan akan dapat membuat anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Anak akan menjadi pribadi yang dapat menjadi lemah dan tidak kompeten, sehingga selalu merasa malu dan tidak percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Selama periode ini, orang tua harus mengambil keputusan yang tegas, yakni mereka harus protektif namun tidak overprotektif.
Ketiga, inisiatif versus guilt atau inisiatif dan rasa bersalah. Ini terjadi pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, hingga mampu mengeksplorasi lingkungan secara fisik maupun sosial dan mengembangkan inisiatif sendiri untuk mulai bertindak. Namun inisiatif yang berlebihan juga tidak dibenarkan karena dapat tidak memperdulikan bimbingan dari orang tua. Dalam pembentukan perkembangan psikososial pada anak adalah praktik termasuk anak dan faktor yang ada dalam diri anak tersebut. Dalam analisis pada usia ini dapat mencapai perkembangan dengan pada indikator karakteristik sosial, yaitu memiliki hubungan baik dengan orang lain, serta orang tua juga dapat bisa menjelaskan agar anak bisa mengerti. Terakhir, yang keempat adalah industri versus inferiority atau tekun dan rasa rendah diri. Ini terjadi pada anak usia 6 hingga 12 tahun. Anak yang sudah aktif dalam interaksi sosial akan mengembangkan suatu perasaan yang bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah masak pada usia sekolah akan mulai berkembang kemampuan sosial untuk berinteraksi selain dengan keluarga. Pada tahap ini, anak mulai melihat hubungan antara ketekunan dan perasaan senang. Apabila sebuah pekerjaan selesai, anak akan menyadari bahwa ia akan berjuang untuk mencapai suatu hal, sehingga anak tersebut akan merasa puas dan berhasil pada dirinya sendiri. Demikian materi yang kami sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dari penyampaian materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.